Buktikan semua, buktikan semua. Mimpi-mimpi jadi kenyataan. Samarinda bubuhannya. Mari kita satukan langkah kita dari hulu. Halo, selamat siang, sore, pagi bagi para penonton yang telah menyempatkan waktunya bergabung di channel YouTube kami. Perkenalkan, kami dari masyarakat biasa dan salah satu pemuda di Samarinda Seberang yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita coba terkait dengan coba membahas terkait dengan apa sih pemilu itu, apa sih itu pilkada, apa sih itu PPK, PPS, KPU, Bawaslu dan yang lain sebagainya. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh sosok yang misterius nih, sangat misterius. Dia ini adalah senior dalam hal kepemiluan maupun dalam hal organisasi kemahasiswaan. Tapi ada baiknya mungkin kita perkenalkan diri dulu. Siapakah sosok misterius itu? Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk saudari kita Eki Rapsodi. Saudara ya. Berarti harus pakai make up apa ini? Tapi kita ngobrol santai aja. Gender. Gua pokoknya. Merokok sih boleh, tapi jangan dibakar ya. Pasti boleh lah. Aja. Tapi rokok itu sekarang ini ada yang versi lintingan, ada yang versi pabrik gitu. Jangan buka bang. Itu kotak boleh, ya kan? Pabrikan. Isian tembakau. Linting dewe. Oh, linting dewe. Tapi kalau bicara soal rokok itu memang kata orang itu lebih nyaman ngerokok itu sambil kerja atau berpikir. Tapi kalau saya tuh dulu ngerokok sih. Jadi kalau ada persoalan apa tuh dalam ada satu masalah memang yang sulit diselesaikan tuh kadang saya di rumah. Waduh, saya Bian. Ulun itu pada kalau malam tuh biasa ngerokok santai di rumah, melamun. Kalau malam-malam itu mau jadi apa begini terus. Cuman ya ngomong sendiri aja sih. Cuman pada kesempatan kali ini Itu ngeles namanya karena rokok mahal. tapi memang saya semenjak menikah sudah berhenti merokok. Apa balutnya? Cuman ya kita hargai lah karena Bang Eki ini kan salah satu senior di mana nih? Di mana-mana hatiku senang. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa yang masih aktif yang sempat nonton channel ini mungkin tahu sosok dari pria misterius ini. Dia adalah senior di HMI waktu masih mahasiswa dan sekarang Kahmi ya. Kejelasan bang. Nah biasa orang yang punya kemampuan lebih itu suka merendah gitu. Walaupun memang rendah sih ya Ki. Iya. Jadi apa kesibukan nih Ki? Sibuk. Apa kesibukan kita ini kan? Sementara diamanatkan untuk bantu-bantu di ad hoc. Oh di KPU sebagai dipercaya lah sebagai PPK, ya kan? Sebentar. Saya ini men-setting diri saya sebagai orang yang awam nih, terkait dengan apa sih itu ad hoc gitu kan? Atau pemilu itu apa sih gitu. Dan pemirsa, mungkin bisa. Mungkin kita lihat sebentar karena Mas Eki ini mau selesaikan dulu sebat dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah pariwara berikut ini.
Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini kita lanjut kegiatan lu sehari-hari selain di PPK apa gitu? Bentar, belum lanjut. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya biar seperti podcast yang lain. Biar kalau ada diskusi atau debat nih kan sambil tampar kayak ini kan. Yang jual. Halo Bang. Ini sebenarnya bagi teman-teman yang mau nonton bisa nyumbangkan lah. Podcast lah. Oh Betul iya. juga. Oh iya. Biar kelihatan kayak podcast. Tapi kira-kira kalau misalnya ada caleg atau apa yang mau ngasih di sini, kira-kira menurut Pian itu boleh aja dia kemudian atau gimana? Nah, yang dikasih kan podcastnya. Oh, kan? podcastnya. Ini kan podcast punya siapa? Kan bukan punya iya. lembaga kepemiluan kan? Nggak masalah. Are you okay, Kecamatan Samarinda Seberang? Nah, luas ini bos. Luas. 60 kelurahan mewakili ini. Manis juga lah. Tapi kan di Samarinda Seberang ini sudah luas gitu. Alhamdulillah sudah apa ya? Sedih juga mau ngomongin ini Sudah kan. jangan diomongkan kalau sedih. Membahasakannya itu, nah kira-kira Tembuni itu ditanam di sini lah kan. Oh, berarti dari awal perencanaan pembuatan itu sudah di Samarinda lah. Mulai konsep awal kuitannya sampai sekarang itu seberang ini punya sejarah. Kurang lebih berarti kita nih. Pabrik tuh di sini. Kalau aku dulu memang lahir juga di sini. Cuman agak ke ilirnya lagi, daerah Delta Mahakam situ. Jadi sebenarnya masuk Kukar Bang itu. Karena Berarti klaim. bukan masuk Kukar, karena saya ini kan orang Kutai. Kutai Sidak nih. Kok pakai G? Karena lama di seberang, jadi orang Bugis. Oh iya. Tapi soal ngomong-ngomong soal Tembuni itu, Tembuniku tuh dilarutkan di laut, kan? Jadi dulu ada istilah aku tuh memang dijuluki tanker. Apa itu maksudnya tuh? Karena dulu itu Tangki minyak. kapal tanker itu tau kan, yang ganal tuh kan. Ah. Nah, dulu kan waktu masih umur lagi lucu-lucunya lah. Sekarang sih masih lucu juga. Bisa kamu ulik duluan. Aku nggak mau jadi saksi sejarah fitnah ini. Tapi kita kembali lagi lah soal tadi. Tembuni. Soal Tembuni. Jadi kita ini baru nyoba podcast ini, di Kecamatan Samarinda Seberang. Collab lah kita dengan kecamatan dan beberapa tim di PPK. Nah, PPK lah keseluruhan. Nah, Eki ini salah satu PPK yang berpengalaman di bidang kepemiluan. Jadi memang dia sudah sempat di Panwascam ya sebagai PKD ya. Itu tahun sebelum 2018. Indonesia Merdeka atau Belum ada itu Indonesia Merdeka. Oh, belum ada. Masih zaman nenekku masih pakai legging. Berarti gaul juga nenek Pian dulu. Zaman Belanda sih beli mah. Anjing tuh. Tapi emang anu sih ya. Apa namanya? Pemilu tengah. Tahu. Sama kreatif sabar. Nanti kita juga bahas itu. Nah, terkait dengan pemilu ini kan tahun 2024 itu presiden itu kan di ada pesta demokrasi lah, pemilihan presiden, pemilihan apa namanya perwakilan kita di Senayan, di Karangpaci sama di Basuki Rahmat lah. Nah, kira-kira berat nggak sih jadi penyelenggara di tingkat kecamatan ini? Kalau dibilang penyelenggara berat enggaknya itu tergantung ya. Tergantungnya kenapa kalau ini mau dijadikan sebuah profesi atau orientasinya itu kan. Kalau bahasanya, kalau mengutip kata-kata orang Belanda itu cuan, ya kan? Oh, itu orang Belanda itu bahasa Belanda tuh kan? Cuan. Cuman. Jadi Ada itu bahasa Portugal itu. Bisi. Bisi. Portugal itu bisi. Itu kita kalah, ya kan? Tapi ada
ada maha guru sebetulnya di Semperan itu sering ngomong. Kita punya maha guru di Semperan itu. Yang lebih aku sepuh, jadi nggak enak aku dibilang mahal guru yang lebih sepuh lagi ya kan? Sepuh, kan sepuh kan? Oh, Selalu sepuh bilang. itu biasanya identik dengan Tuhan. Kegiatan kayak ini bujur. Bujur memang Ya, Tuhan ya. Tuhan. Kegiatan kayak ini identik itu orientasinya ujar silin tuh kalau itu pengabdian kalau dihaluskan lagi itu hobi. Kalau nggak ada hobi banyak mengeluhnya, ya kan. Kalau bicara pengabdian, nah ini apapun itu namanya salah satu hal yang hobi kita laksanakan itu apa aja nggak ada dukanya, suka semua itu. Mungkin Ini versi jujur nih. ini nggak tahu juga, aku jujurkan aja kan. Tapi sebelum kita lanjut, kita break dulu sebentar karena kita waktunya sholat asar. Wih, astagfirullahaladzim. Oke, asal lanjut lagi nanti. Oke, Ki. Kita ini coba menelisik lah ya. Istilahnya itu menelisik itu mencari tahu atau kepo lah. Kan ada beberapa juga sih orang pengen tahu apa sih gawian PPK tuh. Terus gimana sih kita bisa terpilih jadi PPK itu? Ada seleksinya kah? Atau memang ditunjuk kah? PPK Atau ada sesuatu nih? PPK itu pejabat pembuat komitmen. Ya, PPK. Lain lah, PPK gimana? Itu bisa tuh ngadakan barang dan Ya, jadi di kepemiluan itu ada selain ada KPU yang statusnya tetap ya. Statusnya tetap itu kan KPU RI, KPU provinsi, Ya. KPU kabupaten kota. ya. Nah, untuk tingkat kecamatan, Oke, Ki. Tekannya itu kan ya, enggak? Astaga, lanjuti kan? Kayak gitu kan emang. Enggak. Kita ini berusaha melucu, tapi kita ini kada lucu. Ayam. Ya, sampai mana tadi lah? Tembuni tadi. Tembuni berarti kan itu prematur lah. Kemana pulang bukannya? Kayaknya begini. Prematur aja. 3 bulan lah prematur. 2 bulan lahir, diludahi orang muncul. Ya, PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Oke. Itu namanya juga panitia kan? Ya, kita tahu semua. Tapi itu permanen nggak tuh? Enggak, sifatnya ad hoc. Kalau menurutku sih permanen. Orangnya aja yang kada permanen. Nggak bisa juga permanen, tergantung undang-undang berubah. Oh, kira ulun tergantung siapa yang jadi gitu loh. Ampun kita. Nah, PPK di tingkat kecamatan, panitia pemilihan kecamatan. Iya. Di bawah lagi di kelurahan ada namanya PPS. Oh, di kelurahan Ya kan? ya. Panitia pemungutan suara. Ada salah kan tuh? Ada. Berarti kada bujur. Kalau kada salah berarti kada bujur. Insyaallah. Oh ya. Di bawah lagi ada ngarannya KPPS. Ya kan? KPPS ya. Ya, KPPS. Itu di mana itu KPPS tuh? KPPS itu di TPS. Oh, di TPS. Jangan salah di TPS sama di RT. Karena orang bilang di mana oleh di RT belum tentu. Yang tepat, insya Allah Bang, ujar Maha Guru tuh yang tepat itu di TPS. Kenapa? Karena satu RT bisa 2-3 TPS. Satu RT lah. Iya. RT belum bisa dikatakan, masih di atas RT lah dia lah. Tergantung jumlah penduduk. Oh, tergantung Jumlah penduduk. Kalau RT-nya produktif, pinanya insya Allah hibak Bang itu TPS-nya. Oh, iya. Nah, jadi sifatnya dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat KPPS itu ad hoc. Ad hoc itu kalau bahasa gaibnya itu sementara aja. Per momen. Tapi tetap orang-orang yang ada di PPK, PPS, KPPS adalah tetap ada syarat-syarat khusus.
syarat-syarat khusus. Artinya tidak sembarang juga ya kan, tetap Betul. ada proses seleksi. Mun sembarangannya abut ini pemilihan pemilu ini ya kan. Tapi memang buat daftar PPK itu susah-susah gampang atau gimana sih? Kita bicara PPK dulu lah, karena memang susah PPK itu kalau inya cuma lihat pengumuman, Heeh. terus punya niat, habis itu berdiam. Oh. Berdiam tuh berkas kada disiapkan, syarat-syarat kada disiapkan, susah itu. Oh, itu Nggak ngarannya, mungkin kalau aku- ngarannya itu kada daftar namanya. Itu susah. Itu susah. Itu insya Allah lah, susah itu dapatnya. Oh iya. Tapi kalau bilang susah-susah gampang ya gimana lah, tergantung ikhtiar kita. Tapi Pian kan nyoba berapa kali tes PPK lolos terus tuh kan? Nah juga presentasi itu malah banyak gagal ini. Oh. Saya ini produk gagal, ya kan? Sudah Bentar, kalau hampir produk balik gagal. baju, stres, panas-panas di jalan, sudah berjinting baju nih saking gagalnya. Ada Tapi nggak sampai ke pon bensin main gitar tuh kan? Oh belum. Oh, belum. Belum. Udah sampai ke pon bensin Belum. main gitar. Belum. Oke, pasti menunggu pembicaraan selanjutnya dari Ini asbaknya tadi mana ini? Asbak nanti kan memang di sini dilarang merokok. Jadi kebanyakan break bang, hilang asbak nah. Kadang edisi ini kada bisa rokok lintingan tuh. Pabrikan bos. Oh iya bujur-bujur. Nah, Kotaknya tapi. Belum. Ya sudah, kita lanjut lagi nanti, oke? belum jadi sponsor. Kamu sudah tahu lagi, ini buat apa nih? Belum tahu lah. Ini gantungan buat kacamata ulun di sini. Kira holder HP tadi. Tung 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 tung. Oh ini aku tahu nih. Kasan gelas. Minum Ada itu pemborosan kan meja ada. pelit podcastnya kada ada majunya. Podcastnya pelit kada ada majunya. Ini kan bulan Ramadan, masih kamu khusus sorongkan. Ramadan teman, Ramadan. Oh, Ramadan lah. Apalagi Yang itu loh, kita ini kan bicara soal PPK nih. Walaupun ulun juga di PPK. Ulun di PPK. Karena PPK itu harusnya sih berempat, karena ulun maksa buat masuk jadi berlima. Dia ini orang istana kepresidenan. Oh iya. Makanya kada wani-wani juga ini. Kan lo, apa namanya pembelian dari anu? Pasti nungkar Shopee. Kada. Kira nungkar Shopee dari itu. Ada yang lagunya anak-anak itu nah. Rintuhut apa ya? Nungkar foto pacul. Lain. Ini apa siapa? Ah, yang itu loh lagunya lah. Apa? Jangan deh. Tapi memang biasa tuh PPK tuh harus nyoblos juga kan? Iyalah. Kan untuk memilih itu kan hak seluruh warga Indonesia. Tapi Yang kan memenuhi keinginan syarat. kalau- PPK ini warga negara Indonesia atau bukan? Tapi kalau kada ada duitnya malas juga kita nyoblos. Susah. Nah, berarti kan harus nyoblos berarti nih lah. Tapi harus nyoblos. Mana bisa kayak itu kada ada uang bensin ke TPS. Untuk hak. Untuk hak lah. Hak memilih itu Nah. hak kita sebagai warga negara, kontribusi kita sebagai seorang warga negara. Kita ini kan kadang mungkin punya presiden tuh banyak, pemimpin tuh kan cuma satu. Oh iya. Ya kalau Banyak banyak, angin juga cuma satu. iya oleh itu tidak ada yang minta. Ya, betul sih. Pemimpin tuh cuma satu, kalau banyak, ya kan apa namanya itu? Kerja kelompok. Jadi Tapi memang nama anu kita tuh harus sebagai warga negara kan terus memberikan kontribusi kita datang ke TPS, ya kan, memberikan hak suara kita untuk memilih siapa yang menurut kita terbaik untuk jadi pemimpin kita. Jadi kesannya kita nyoblos nomor berapa nih? Kan ada nomor-nomoran. Oh, kada ada lah. Yang penting Terserah datang ke TPS lah. suara hati nurani. Itu salah satu partai itu kalau hati nurani itu. Nah, Pian ini kalau Pian anak timpa turun nih, ya kan. Tapi kita kembali ke PPK dulu lah. Hmm. Pian tuh semangat banget kalau bicara caleg. Kalau PPK nih memang tugas fungsinya itu apa sih? Tugas berfungsi PPK intinya salah satunya lembaga ad hoc itu menjalankan apa yang diamanahkan
salah satunya menjalankan kewenangan. Kewenangan. Kewenangannya itu kan kewenangan yang diberikan itu melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Oh, tingkat Tingkat kecamatan. kecamatan. Berarti bisa di bahasa sederhananya itu bisa nula ya. Perpanjangan tangan KPU. Nah. Bukan nih, perpanjangan tangan KPU. Karena Ini kalau juga cocok sudah nih ke KPU. Kenapa kada daftar KPU kemarin malah daftar PPK? Pian bawai. Menang aku. Tapi memang anu lah, apa namanya, PPK ini bagian dari perpanjangan tangannya KPU lah. Perpanjangan tangan KPU. Cuman ini berkantor di mana sih? PPK. Ya. PPK itu sekretariatnya ada di kantor kecamatan masing-masing kecamatan. Kayak kita di Samarinda Seberang ini, kita ini punya sekretariat. Sementara itu numpang kan masih sama kecamatan Samarinda Seberang. Alhamdulillah kecamatan Samarinda Seberang Ya. dari jajaran Pak Camat, ya kan, Pak Camat Samarinda Seberang, Siapa ngarannya Pak Camat? Pak Adit, Adit Kus, Pak Kira- Yogi. Kira Itu sampai- ulun pian kada tahu, baru ulun mau sambat nih. Orang aku gak tahu, pindah ke kita ini. Nah, dari jajaran Pak Camat sampai jajaran terbawah, alhamdulillah supportnya itu luar biasa Ya, ke teman-teman PPK. ya bujur. Terbukti kita dapat sekretariat yang alhamdulillah bisa dikatakan tuh sangat layak. Sangat layak, dan buat kita itu kerja atau bahasa Inggrisnya tuh begawi Ya, itu nyaman, nyaman bujur. tenang, ya kan. Berarti kalau misalnya masyarakat mau tahu di mana PPK itu kantornya di mana, kantor camat aja lah. Kantor camat, tapi jangan bagian pelayanan tuh ngolah KTP. Oh, mulai. Betakun di mana ada ngurus pemilu tuh. Nah, orang Subang kan kayak itu biasanya. Tapi memang anu ya, apa namanya, PPK ini juga bisa sosialisasi atau enggak sih? Ya, di PPK ini kan ada 5 ya personilnya. Ketua aku, oke, sudah 4 lagi kan? Narsis banget ya. Ya, ketua ada, ketuaan ada. Ya, Nah, ketuaan itu di atasnya ketua lagi. Nah, bujur itu. Ketuaan tuh. Jadi kita ada 5. Gini. Sebelum pian lanjut, ada 5 tadi itu kan. Tolong nanti setelah ini hadirkan 5-5-nya itu di sinilah. Nah, ini berat. Pian ini barat terus. Berat. Aman kita awak halus ya kan. Ya sudah. Asyik. Nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Oke, kita break dulu sejenak dan kita lanjutkan setelah Sholat asar. sholat asar yang kedua. Tadi kan baru 2 rakaat, ini yang 2 rakaat lagi. Oke. Dinginnya angin malam ini. Gimana suaraku? Hancur. Tahan dulu. Tapi teman-teman itu memang biasa dengar suara. Semat aku minum dulu. Ini nih. Udah, aku minum ya, pelit banget. Langsung 2 botol. Kan biasa kan langsung lewat botol, karena lewat gelas. Buang lem. Jadi tadi itu kayak apa itu, lanjut lagi kita tuh. Ya, kalau dibilang PPK tuh ada sosialisasinya kan, justru wajib. Wajib Ya kan? lah. Wajib. Di PPK ini kan ada 5 tadi. Ya. Jangan dipotong-potong nih 5 nih, karena salah-salah lagi nih. Tadi ada yang lima, ketua, ada yang ketuaan. Ketua, pian. Nah. Di 5 ini ada masing-masing divisinya. Oh ya. Ketua itu divisinya keuangan, Menteri Keuangan berarti lah. ngurus duit lah ya kan. Oh iya. Intinya macam-macam, hancur anggota. Jujur lah. Ketua, keuangan, umum, logistik. Nah, logistik nih Lebih keburu sih ya. ya umumnya umum. Ada keuangan umum. Wah, keuangan jelas, logistik jelas, umum ini segalanya. Segalanya. Nah, itu ketua. Oke. Terus ada divisi Datin, data dan informasi. Datin. Itu dia biasanya mengolah nanti itu data-data pemilih. Data pemilih itu kerjaan data. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut tuh, itu data pemilih itu diolah, apanya yang diolah?
kan diolah ini banyak nih. Diolah itu misalnya kita dari luar kota pulang kan Nah. itu bawa Nah, diolah-olah tuh. diolah itu oleh-oleh. Oh itu oleh-oleh. Sudah ganti berarti bahasanya lah? Enggak juga. Itu tadi baru ditetapkan hanya tadi tuh. Hanya tadi. Perubahan itu. Jadi ini serius kan kita bergayaan. Serius. Jadi ada data dan informasi itu mengolah data, salah satunya data pemilih. Data pemilih. Data pemilih itu yaitu nama-nama orang-orang yang nantinya sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang dan peraturan KPU untuk memilih. Seperti sudah berusia 17 tahun, itu sudah boleh memilih. Oh. Terus atau sebelum 17 tahun nih, tapi sudah menikah. Nah, itu sudah boleh memilih. Kalau yang misalnya diolah data. kalau misalnya Inya ini belum 17 tahun tapi janda, Kan sudah menikah. sudah menikah, berarti bisa lah. Bisa Bisa apa nih? bisa memilih. Oh, bisa memilih. Bisa memilih gitu. Jangan pancing-pancing ini. Aku masih konsentrasi. Oke. Walaupun kita ada banyunya ini. Ya kan? Cuma itu tukarkan galon di sini. data dan informasi. Ya. Salah satunya itu DPT ya, daftar pemilih tetap. Terus ada divisi teknis penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan. Berarti 3 sudah lah. 3. Teknis penyelenggaraan itu gawiannya yang berhubungan, namanya juga teknis kan, teknis penyelenggaraan. Jadi yang berhubungan dengan nanti tungsura namanya, bukan lungsuran. Kalau lungsuran itu kan biasanya kajulun lembar gantian kan pakai, itu lungsuran. Itu pengsuran. Penghitungan suara. Oh, Penghitungan dan pemungutan suara. Nah, tungsura. Terus ada Tomat. Tungsura itu kenapa sih harus ada divisi tungsura tuh? ini kata ada yang ngurus itu intinya untuk Oh, intinya untuk menunjukkan inti. kacang hijau berarti. Nah, harus ada itu kan ya, karena poinnya itu kan di pemungutan suara itu. Kita laksanakan tahapannya. Ya kan panjang tahapan nih, kayak gunung panjang tuh kan. Iya. Gunungnya panjang, tapi kita ada pemungutan suara. Kada bagian. Dia ini senang gunung-gunung lah. Alhamdulillah. Berarti hampir tiap malam naik gunung lah. Ada gunung seberang nih, gunung tuh nah pemancar itu aja. Berapa sih tadi lah? 3. Teknis penyelenggaraan. Yang keempat ada hukum dan pengawasan. Ini tuh yang keempat hukum dan pengawasan. Iya. Itu tugasnya biasanya Karaoke. menghukum keadaannya, mengkaji regulasi. Regulasi. Terus biasanya kalau ada yang muncul anggota nih, ya kan, salah satunya menertibkan itu hukum dan pengawasan itu. Hukum dan pengawasan. Terus yang kelima ada ini tadi sesuai hubungannya sama pertanyaan pian tadi, apakah ada sosialisasi. Nah, ini divisi yang kelima ini sosialisasi, ya kan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Ini paling panjang nih. Paling panjang lah. Paling panjang divisinya. Jadi kita harus juga di PPK tuh selain melaksanakan tahapan inti, punya kewajiban tanggung jawab untuk tetap mensosialisasikan tentang kepemiluan, terutama yang mengcounter hoax. Ini biasanya pemilu ini banyak hoaxnya ini. Nah, itu kita punya kewajiban, tanggung jawab kita untuk membentengi hoax itu. Masyarakat tuh kita bentengi biar kada termakan hoax. Kada tahu kah hoax itu apa, hoax kah, hoak kah, apa ya kan? Hoax itu yang di pasar tuh kalau pagi-pagi. Wih, Nasi sop. itu tambah jauh. Jauh. Dimasukkan aja, Bang. Oh iya, itu tadi sosialisasi, pendidikan pemilih dan SDM dan partisipasi masyarakat. Itu tadi bidang-bidang dari anggota atau bagian dari PPK. Nanti selanjutnya kita akan ulik lagi lebih dalam. Gali sumur. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Pada penyanyi gak kan? Waalaikumsalam. Takutnya ada penyanyi lagi, aku nungguin tadi.
Udah ulun kapok juga pang menyanyi capek seorang. Ada yang mau muji. Berat kami ini mau muji. Karena suara pian itu melebihi bang. Melebihi apa? Melebihi ekspektasi orang. Ulun ini menyanyi kada pang, ceramah aja bang, cuman kayak menyanyi. Gitu. Sudah, kita lanjut lagi bro. Jadi setelah company profile 5 Company divisi, Belanda, company kah? Company. Kang, kapal itu. Tadi jadi company. Oh iya, serapian aja, yang mana nyaman pian aja. Ah, Pang. Nah, bro, terkait dengan pemilih nih ya, bagaimana sih kita itu minta orang untuk datang ke TPS, sementara nih ya, kadang ada orang tuh berpikir, toh aku nggak nyoblos begini-gini juga hidupku, nggak ada perubahan. Terus ada yang berpikir, biar keluarga kalau nggak ada duitnya kan aku coblos juga. Nah, itu banyak tuh biasa kayak gitu tuh. Yang salah satunya. Ulun nggak ada apa, tetangga-tetangganya apa, Yang diwakili. tetangga pian yang sekarang itu. Ya, itulah tugas kami di PPK, PPS dan jajaran ke bawah. Itu yang mau kami terus sosialisasikan, bahwa pemilu ini bukan punya cuman calon anggota legislatif atau calon presiden Ya. atau calon DPD, tapi ini demi kita tuh sebagai warga negara. Wah, ini serius nih bahasanya lah. Ada ulun warga negara asing. Corepian berarti. Ada bercanda aja, bercanda. Nah, ya kan. Jadi kita sebagai warga negara punya kewajiban, ya kan, Ya. walaupun memilih itu hak setiap warga negara, tapi itu yang coba kita sosialisasikan bahwa ini kewajiban kita untuk memberikan kontribusi terhadap negara. Artinya kita punya tanggung jawab juga. Iya. Maju tidaknya sebuah negara itu kan tidak tergantung hanya 1-2 orang. Iya. Tapi kalau kita bersatu dari Sabang ya kan sampai Merauke, kita memilih, berkontribusi Ya. di pemilu, menyampaikan hak suaranya, jangan sampai Anda datang ke TPS. Tapi TPS itu tempat pemungutan suara lah, jangan datang ke aku mau kemana, mau ke TPS ya, tapi tempat pembuangan sampah, salah itu. Ya kan, tempat pemungutan suara. Agak krik-krik sedikit lah. Ya, Tempat pembuangan sampah pian. TPS juga ya kan. Jangan terlalu dipaksa lah. Iya. Kadang ada juga anak mana TPS, tapi tidak ada tinta birunya, sekalinya habis buang sampah. Ternyata TPS yang dimaksud tempat pembuangan sampah, tapi ini yang dimaksud tempat pemungutan suara. Yang ada biliknya, ya kan? Ya. Ada surat suaranya, ya kan? Ada petugasnya dan lain sebagainya. Tapi pencoblosan itu tanggal berapa ya? Nah, ini penting juga diketahui bahwa pemilu itu ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Hari Valentine, hari kasih sayang. Bang. Jujur pian. Berarti pian harus memberi ulun coklat. Itu bentuk kasih sayang kita kepada negara itu, ya kan, dengan datang ke TPS tanggal 14 Februari itu. Oh. Ya kan? Datang ke TPS, kalau usah bawa coklat gini, Ya. coklat ya kan, coklat. Ya, itu 14 Februari lah. hari Rabu itu. Oh, itu hari Rabu lah. Rabu, kalau malam Jumat kan karena jatuhnya Wih, suci. berarti pian ini berisi kalender juga di rumah lah. Oh, bisi, aku sampai 10 tahun ke depan bisi. Oh, sampai tahu harinya hari Rabu. Wah, pokoknya karena itu sudah ditetapkan. Itu ditetapkan, jadwal itu ditetapkan, bukan asal-asal sebut, Iya. ya kan? Tapi kayak gini nah, kalau misalnya hari Rabu itu kan orang begawi, kalau anak-anak sekolah, ya kan? Kenapa kadang hari Sabtu atau hari Minggu? Nah, kenapa kata hari Sabtu atau Minggu? Jadi pemilu itu ditetapkan sebagai nantinya sebagai hari libur nasional. Oke. Jadi libur tanggal merah berarti lah. Ada juga apa abang tanggalan tuh tetap juga hirang. Siapa tahu pian bilang abang belum bawakan kalender sini. Bisa juga abang semua tergantung yang nyetak. Tergantung yang begawi mau kan.
Jadi itu hari libur nasional. Iya. Setiap pemilu ditetapkan jadi hari libur nasional. Jadi tidak ada lagi yang membatasi, ya kan? Tidak ada halangan. Tidak ada orang halangan. untuk datang ke TPS untuk mencoblos pilihannya. Nah, yang pasti itu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Itu jam berapa lah? Itu mulai jam 7 sampai jam 1 siang. Jam 7 sampai jam 1 7 siang. sampai jam 1 siang. Hmm. Ya kan? Jangan juga datang jam 2. Ya. Kenapa kalau datang jam 2? Orang sudah menghitung. Oh, sudah menghitung. Karena kawan lagi mencoblos. Karena Kenapa kada diundur gitu nama hitungnya isu? Adanya kecapean juga. sudah tuh. ditetapkan. Sudah. Itu sesuai ketetapan regulasi. Susah ya ngalir kalau sudah bicara ketetapan tuh. Ya itu sudah. Semua harus ada aturan mainnya. Kalau kada ada aturan mainan, aturan mainnya buat hambur nih, ya kan? Apa yang campur? Apa kayak pian anak hambur itu? Jadi Rabu 14 Februari 2024 2024, itu ditetapkan oleh KPU RI sebagai waktu untuk atau tanggal pencoblosan pemungutan suara. Ya, berarti hari kasih sayang yang bersamaan dengan hari pemungutan suara. Bujur pian, pinter juga pian ini pantas jadi ketua. Kadang juga karena yang lain itu mempercayakan ketua. Kenapa kira ini mengganggu kah? Ada belum Dimulai. baru melihat juga yang kayak gini nah. Jadi gini, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, saya minta Pian untuk closing statement nih. Nah, udah minta. Minta itu bahasa Inggrisnya makasih, ikan pada apa ikan pandiri closing statement nih. Closing statement itu kayak inilah. Iya, kayak apa? Contohkan dulu closing statement tuh kayak apa gerak? Nah kayak inilah ulun. Para penonton yang menyaksikan podcast kita hari ini, kenapa Pian harus hadir pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024? Itu adalah bagian pengakuan negara terhadap Anda sebagai warga negara. Jadi bagi yang tidak datang ke TPS berarti belum dianggap oleh negara sebagai warga negara. Itu. Sip. Kuat kalau mau waluhnya kan? Ya, mungkin itu closing statement yang sudah disampaikan untuk kegiatan kita kali ini. Next kita akan kembali bincang-bincang. Ya. Makasih sudah diwakilkan. Jadi jangan lupa terus tunggu kami, bincang-bincang kami. Sekalipun pembicaraan ini tampak biasa dan tidak menggunakan bahasa yang baku, tapi yakinlah tidak ada isinya acara ini, ya kan? Tapi insya Allah apapun itu pasti ada manfaatnya, entah untuk apakah, ya kan? Tapi semoga tidak ada yang tersakiti dengan kata-kata kami yang penuh kata-kata mutiara. Mungkin itu. Terima kasih bintang tamu kami. Kebalik ini ya. Kenapa bujur? Karena ada host di sini. Ya, itu closing statement itu tadi mengakhiri acara kita. Kami akhiri. Teman kami minta ide cocoknya apa ini untuk memanggil penonton-penonton sekalian ini kan. Nanti di komen aja. Isi apakah teman pemilih kah? Teman pemilih itu biasanya KPU ya. Iya. KPU teman pemilih atau bubuhannya kah atau apa itu mungkin mirip-mirip Kita buka anu lah apa sayembara. namanya? Iya. Sayembara yang tidak ada hadiahnya. Mungkin itu saya akhiri. Terima kasih bintang tamu. Terima kasih juga bintang tamu. Ya hostnya Pian sendiri. Siapa hostnya? Ya, Kita mengikuti saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.